Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Pada pembelajaran IPA hari ini kita akan mempelajari bab 2 tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan bab 2 tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ada pun tujuan yang harus kita ketahui. Pertama, siswa mampu menjelaskan konsep energi dan perubahan energi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan konsep daya. Yang ketiga, siswa mampu menghitung besar energi, berupa energi dan daya. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Yang kelima, siswa mampu menghitung besar keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Dan yang terakhir, siswa mampu menguraikan penerapan prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak. Selanjutnya pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang energi, perubahan energi, dan daya. Bisa kalian lihat pada gambar di slide, ini merupakan salah satu contoh penerapan dari energi. Pasti kalian pernah menaiki permainan ini, biasanya adanya di Dufan atau di Trans Studio. Kalau di Dufan itu kan dinamakan Halilintar. Jadi permainan ini merupakan permainan roller coaster, di mana suatu kereta melintasi suatu rel. Nah, bisa kalian lihat jika keretanya ini berada di ketinggian atau di puncak, energi apa yang kira-kira bernilai maksimum dan energi apa yang kira-kira bernilai minimum. Ada yang masih ingat macam-macam energi di kelas 7. Jadi jadi ketika kereta ini berada di puncak atau di ketinggian, maka energi potensialnya bernilai maksimum, sedangkan energi kinetiknya bernilai minimum. Karena apa? Karena keretanya ini sedang berada di ketinggian atau di puncak. Nah, kalau misalnya keretanya turun nih, mau ke dasar, jika keretanya ini sedang bergerak menuju ke dasar, maka energi kinetiknya yang bernilai maksimum, sedangkan energi potensialnya itu bernilai minimum. Nah, kalau di puncak kan energi potensialnya bernilai maksimum, sedangkan kalau dia sudah di dasar itu energi kinetiknya bernilai maksimum. Jika dia itu keretanya ini berada di tengah-tengah, maka terjadi keseimbangan, yaitu bahwa energi potensial itu sama dengan energi kinetik. Jadi kalau energi potensial itu sama dengan energi kinetik, maka terjadi hubungan atau perubahan energi. Jadi dari perubahan energi ini disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Karena hukum kekekalan energi mekanik itu bersifat kekal atau tetap, dalam artian energi itu tidak dapat dimusnahkan atau dihancurkan, tetapi energi itu dapat diubah dari energi yang satu ke energi yang lain. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian sedang menaiki halilintar itu, misalnya seperti roller coaster ini, kalian harus mengetahui, oh kalau lagi di ketinggian itu energi potensial yang bernilai maksimum. Terus kalau kalian sudah turun, maka energi kinetiknya yang bernilai maksimum. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang energi. Nah, seperti kita ketahui pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang usaha, di mana usaha ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya energi. Jadi suatu benda itu dikatakan memiliki energi jika benda tersebut menghasilkan biaya yang melakukan kerja atau usaha. Jadi bisa disebutkan bahwa energi itu dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan padanya, yaitu yang pertama energi kinetik. Jadi kalau energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya atau benda yang bergerak. Nah, rumusnya dari energi kinetik itu adalah E
Lalu untuk M itu massa, satuannya kilogram, dan V itu kecepatan dengan satuannya meter per second. Selanjutnya yang kedua, energi potensial. Kalau energi potensial ini merupakan energi yang dihasilkan oleh benda karena posisi atau ketinggian benda terhadap permukaan bumi. Nah, jadi rumus dari energi potensial yaitu EP sama dengan massa kali percepatan gravitasi dikali perpindahan atau ketinggian, dimana EP itu satuannya joule. Lalu untuk G itu percepatan gravitasi dengan besarnya itu 9,8 meter per second kuadrat, atau dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat, dan H itu kedudukan atau ketinggian dengan satuan meter. Kita lanjut yang ketiga, energi mekanik. Kalau energi mekanik ini merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi pada halilintar atau roller coaster itu termasuk salah satu penerapan dari energi mekanik. Dimana rumus dari energi mekanik itu EK ditambah contoh soal. Contoh soalnya, seekor burung sedang melayang terbang pada ketinggian 10 meter di atas tanah dengan kecepatan konstan sebesar 10 meter per second kuadrat. Seekor burung sedang melayang terbang pada ketinggian 10 meter di atas tanah dengan kecepatan konstan sebesar 10 meter per sekon. Jika massa burung itu diketahui 2 kg, maka tentukan yang pertama EK burung, yang B EP burung, dan yang terakhir EM burung. Kita langsung masuk ke pembahasan ya. Nah, diketahui pada massa burung itu 2 kg, ketinggiannya itu 10 meter, V-nya 10 meter per sekon, dan kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ditanyanya itu kan yang pertama nyari EK-nya dulu atau energi kinetik. Masukkan rumusnya langsung. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Lalu langsung masukkan massanya 2, V-nya itu 10. Kita hitung, maka didapatkan hasilnya 100, EK-nya itu 100 joule. Lalu untuk EP-nya nyari energi potensial, yaitu EP sama dengan M kali V kali H. Tinggal masukkan angkanya saja, 2 dikali 10 kali 10, maka besarnya 200 joule. Lalu setelah kita mencari energi kinetik dan energi potensial, kita tinggal menghitung energi mekanik dengan menjumlahkan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetiknya berapa tadi? 100, energi potensialnya 200. Jadi 100 tambah 200, maka energi mekaniknya sebesar 300 joule. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ya pada materi selanjutnya.